Oke, kita mulai. Pernah ngerasa nggak sih, pasar itu kayaknya tahu banget di mana stop loss kamu ditaruh. Hari ini, kita bakal bongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik setiap pergerakan harga. Ini bukan soal indikator, ini soal niat. Kamu lihat setup-nya. Nih, indikator kesayangan kamu teriak beli kenceng banget. Semua sinyalnya udah pas. Terus kamu masuk dong, tepat di level support yang kelihatannya kuat banget. Harga sempat mantul dikit. Semuanya terasa sempurna, kayak setup dari buku teks. Tiba-tiba harga nusuk tajam ke bawah. Cuma sebentar, tapi cukup buat nyentuh stop loss kamu. Dan begitu kamu keluar, harganya langsung berbalik arah dan terbang tinggi. Persis ke arah yang kamu prediksi dari awal. Ngeselin kan? Nih, dengerin ya. Itu tuh bukan nasib buruk. Kamu juga nggak lagi sial. Itu emang cara kerja pasar. Sebuah mekanisme yang sebenarnya bisa diprediksi. Dan hari ini, kita akan bedah cara kerjanya, langkah demi langkah. Nah, ini dia perubahan cara pandang yang paling fundamental. Banyak dari kita kan diajarin kalau pasar itu gerak karena ada garis tren atau pola chart. Kenyataannya, institusi-institusi gede itu ngerakin pasar buat satu alasan utama, nyari likuiditas. Mereka butuh order dalam jumlah masif, dan buat dapetin itu, mereka harus datangin tempat di mana order-order itu ngumpul. Poin paling krusialnya itu ini, pergerakan harga itu ada tujuannya. Tujuannya adalah nyapu area di mana banyak banget order stop loss numpuk. Kenapa? Ya karena disitulah mereka bisa ngisi posisi raksasa mereka tanpa bikin harga gerak ngelawan mereka. Mari kita masuk ke bagian pertama. Anggap aja institusi itu pemburu, dan likuiditas itu mangsanya. Sebelum mereka mulai pergerakan besar, mereka harus isi bensin dulu. Jadi apa sebenarnya bahan bakar ini? Mereka nyebutnya pooling likuiditas. Ini bukan lokasi fisik ya, tapi area di chart kamu di mana mayoritas trader retail naruh order mereka. Iya benar, stop loss kamu itu likuiditas buat mereka. Dan coba tebak di mana kolam-kolam ini terbentuk? Ya persis di area-area yang sangat bisa kita tebak. Kamu biasanya naruh stop loss di mana? Tepat di atas swing high terakhir atau persis di bawah support yang kelihatan jelas banget kan? Nah, institusi tahu persis soal ini. Mereka tahu di mana kerumunan naruh order mereka. Nah, ini dia aksi perburuannya, sebuah liquidity sweep atau sering juga disebut stop hunt. Gerakan nusuk yang cepat dan tajam ke level-level tadi cuma buat ngambilin semua stop loss. Ini nih momen yang bikin kamu frustrasi, momen di mana kamu ngerasa dikadalin sama pasar sebelum pergerakan yang sebenarnya dimulai. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa lihat jejak para pemain besar ini tanpa software mahal? Jawabannya bisa banget, kamu cuma perlu tahu apa yang harus dicari di chart standar kamu. Konsepnya itu namanya penyerapan atau absorption. Coba bayangin deh, kamu dorong tembok sekuat tenaga, ngeluarin banyak energi, tapi temboknya nggak gerak sama sekali kan? Nah, itulah yang terjadi di pasar. Trader agresif mungkin jual gede-gedean, tapi harga nggak turun-turun. Kenapa? Karena ada pembeli institusional raksasa yang diam-diam nyerap semua tekanan jual itu. Dan gini cara kamu melihatnya di chart. Coba deh fokus sama indikator volume kamu. Lihat baris pertama di tabel ini. Kalau kamu lihat volume trading gede banget, tapi candlenya kecil dan harga hampir nggak gerak, seperti yang ditunjukin di kolom sinyal, itu artinya ada upaya tanpa hasil. Ini sinyal paling jelas kalau penyerapan lagi terjadi. Ada kekuatan besar yang pasif nahan harga di level itu, nyerap semua tekanan jual atau beli. Nah, setelah institusi selesai ngisi order raksasa mereka dengan nyerap semua likuiditas, apa yang terjadi selanjutnya? Disinilah pesta yang sebenarnya dimulai. Pergerakan ini disebut displacement. Cirinya jelas banget. Candle-candle gede dan kuat, geraknya cepat ke satu arah dengan perlawanan yang dikit banget. Ini bukan lagi pergerakan acak. Ini pergerakan yang didorong oleh niat. Mereka udah dapat bensinnya, dan sekarang mereka injek pedal gas. Waktu harga gerak secepat ini, seringkali dia ninggalin celah atau jejak di chart. Para trader nyebutnya imbalance atau fair value gap. Anggap aja kayak harga yang lari kencang dan ninggalin kekosongan di belakangnya. Nah, area ini jadi nggak efisien dan pasar seringkali tertarik balik ke sana buat ngisi kekosongan itu sebelum ngelanjutin pergerakannya. Oke, mari kita rangkum semuanya jadi sebuah kerangka kerja yang jelas. Ini adalah urutan peristiwa yang sebenarnya terjadi di pasar, lagi dan lagi. Jadi, urutannya kayak gini. Pertama, perburuan likuiditas. Harga gerak ke targetnya. Kedua, jebakan, di mana harga nyapu leva kunci itu. Ketiga,
penyerapan, di mana kamu lihat volume gede tapi harga diam. Dan akhirnya, keempat, displacement, pergerakan eksplosif yang nunjukin arah yang sebenarnya. Ini beda banget pendekatannya. Cara lama itu kan ngandelin indikator, masuk, terus berharap yang terbaik. Cara baru itu ngerti ceritanya. Pertama, identifikasi di mana target likuiditas. Kedua, tunggu jebakannya. Ketiga, cari konfirmasi lewat sinyal penyerapan. Dan baru setelah itu, masuk. Jauh lebih proaktif, bukan sekedar reaktif. Sekarang, ini penting banget untuk dipahami. Ngerti konsep ini bakal ngasih kamu keuntungan besar, tapi ini bukanlah jaminan atau sebuah sistem ajaib. Poin pentingnya tuh ini, nggak ada strategi yang 100% akurat. Pengetahuan ini nggak menghilangkan risiko, kamu pasti masih akan ngalamin rugi. Manajemen risiko yang disiplin itu tetap jadi fondasi nomor 1 dalam trading. Dan disinilah kekuatan sebenarnya dari pemahaman ini. Tujuannya bukan buat trading tanpa stop loss, tujuannya adalah untuk berhenti naruh stop loss kamu di tempat yang sama kayak semua orang, di kolam likuiditas yang jelas-jelas jadi sasaran empuk institusi. Konsep yang kita bahas hari ini tuh fondasinya. Nanti, di bahasan berikutnya, kita akan bedah pola candlestick spesifik yang disebut swing failure pattern. Sebuah sinyal yang kuat banget buat ngidentifikasi jebakan ini pas lagi terjadi. Jadi, pastiin kamu nggak ketinggalan ya. Sebagai penutup, coba deh renungin lagi trading kamu. Di mana kamu paling sering kena stop loss? Di atas high atau di bawah low yang kelihatan jelas banget? Coba bagikan di kolom komentar. Mari kita lihat apakah ada pola yang sama